Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absensi terlebih dahulu ya dari e-learning. Selamat belajar. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat flat design pada Adobe Illustrator. Nah, udah pada tahu belum apa itu flat design? Flat design adalah gaya desain yang menekankan unsur minimalis, dua dimensi, dan perpaduan warna cerah. Nah, selanjutnya kita akan buat flat desainnya dari Adobe Illustrator. Oke, di sini sudah saya sediakan satu artboard. Kemudian saya custom lagi artboardnya dengan cara klik tools artboard. Kemudian saya besarkan atau kecilkan. Di sini saya lebarkan saja supaya apa? Supaya nanti kita bisa membuat banyak objek di satu artboard. Oke, sudah saya lebarkan seperti ini. Kemudian saya pilih rectangle tool. Saya buat satu objek, saya tarik ke seluruh artboard. Kemudian saya buat warnanya jadi warna biru supaya apa? Ini nanti background dari flat design yang kita buat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian stroke-nya supaya tidak terlihat warna luarnya, saya hilangkan saja stroke-nya. Kemudian supaya tidak bisa diubah, saya pilih objek, kemudian lock, dan selection. Nah, objek yang tadi saya buat sudah tidak bisa diubah lagi. Oke, kemudian saya buat satu objek dari Eclipse Tool. Nantinya objek ini akan menjadi gambar jam. Objeknya akan menjadi gambar jam. Jangan lupa tekan shift. Kemudian saya warnai warna putih. Nah, supaya terlihat seperti jam, saya besarkan dulu terlebih dahulu supaya terlihat objeknya mirip seperti jam. Saya buat stroke-nya. Saya pilih aja stroke-nya warna coklat. Kemudian saya besarkan ukurannya. Kemudian saya buat satu objek lagi dengan Eclipse Tool lagi untuk bagian tengah dari si jam ini. Oke, saya pilih Eclipse Tool. Saya buat stroke-nya tidak ada. Kemudian fill-nya saya buat berwarna hitam. Oke, kemudian saya tarik sampai ke tengah dari si objek yang pertama kali kita buat. Nah, selanjutnya di sini akan saya buat untuk jarum jam yang sudah kita custom. Oke, jarum jamnya biasanya ada dua. Saya buat aja jarumnya. Kemudian saya tarik. Saya satukan ke objek bulatan kecil yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita tarik saja. Jangan lupa kalau jarum jam ada satu jarum jam yang pendek dan satu yang panjang. Ukurannya harus dibedakan. Oke, saya tarik dia. Untuk yang kedua saya kecilkan terlebih dahulu. Kemudian saya tarik sampai menyatu dengan objek lingkaran kecil yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita setting supaya terlihat seperti jam. Nah, kemudian kalau sudah, ini saya blok keseluruhan, saya group dia. Saya pilih klik kanan, pilih group. Kemudian jamnya sudah menyatu. Untuk yang selanjutnya, saya pilih pen tool. Di sini saya akan membuat pantulan dari si jam tersebut. Saya custom. Ini opsional sesuai dengan yang kamu inginkan. Saya buat warnanya warna hitam. Kemudian opacity-nya saya kecilkan jadi 10%. Nah, di sini saya pilih arrange, send backward supaya si objeknya biasnya di belakang si bagian gambar, si objek gambar. Kemudian saya pilih window. Jangan lupa appearance. Ini appearance ini akan kita gunakan untuk seterusnya. Nah, supaya kita
kita lebih mudah untuk memberikan efek, kita klik bagian yang mau kita beri efek, kemudian kita pilih efek, dan kita buat efeknya blur. Nah, jangan lupa di preview supaya melihat hasilnya. Oke, jadi ini sudah sedikit blur, cuman saya mau lebih besar lagi blurnya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Jadi seperti jamnya sedikit ada bias. Kemudian saya pilih style, kemudian saya pilih drop shadow. Saya pilih warnanya warna coklat supaya nanti menimbulkan efek seperti pantulan warna coklat. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Yang selanjutnya, saya akan membuat satu objek lagi. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya di awal, saya akan membuat beberapa objek di sini. Yang pertama jam, yang kedua saya akan membuat objek rak buku. Saya buat dulu raknya. Rak buku yang terletak di dinding. Nah, ibarat tadi background kita itu adalah dinding. Oke, saya custom, saya buat dari rectangle tool, kemudian bukunya juga saya buat dari round rectangle tool supaya terlihat seperti berkas atau buku. Kemudian saya besarkan, saya pilih warnanya. Warna ini opsional ya, terserah kamu. Yang penting sesuai dengan atau cocok dengan warna awal yang sudah kita buat, backgroundnya yang sudah kita buat. Oke, karena flat design ini warnanya warna cerah, dominannya harusnya warna cerah, makanya pemilihan warna saya selalu saya pilih warna yang cerah. Kemudian saya tarik, saya buat satu objek lagi dengan menggunakan Eclipse tool supaya terlihat seperti satu berkas atau buku yang ditumpuk. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian saya copy lagi dia. Saya copy, saya tarik dengan menggunakan Alt. Tapi kalau misalkan tidak bisa, saya copy kemudian edit paste in place. Setelah itu saya tarik langsung. Nah, akan menjadi dua seperti ini. Oke, kemudian supaya tidak terlihat desainnya monoton, saya tambahin lagi objeknya agak sedikit lebih berbeda. Kemudian saya copy, saya tarik. Oke, ini akan saya buat lebih miring dari yang sebelumnya. Oke, kemudian saya pilih warnanya dengan warna yang berbeda supaya tidak terlihat monoton. Oke, kemudian saya tambahkan lagi. Saya copy. Oke, saya sedikit lebih dipaskan ya. Saya geser lagi. Jangan lupa kalau mau menggeser supaya objeknya tidak lari-lari, seharusnya tadi kita grup dulu terlebih dahulu. Tapi kalau sudah tidak di grup, bisa diseleksi untuk objek yang mau kita pindahkan. Nah, untuk selanjutnya saya buat satu objek lagi rectangle tool untuk menyelesaikan si rak buku yang kita buat sebelumnya. Oke, saya pilih warnanya sesuai dengan yang saya inginkan. Saya buat aja merah marun. Kemudian saya klik OK. Nah, nantinya rak buku ini juga akan kita buat imbas atau cahaya, sama seperti yang sudah kita setting pada objek sebelumnya, si objek jam. Nah, ini saya setting dulu. Oke, ini juga opsional.
kamu mau buat bukunya seperti apa, pakai rectangle tool kah semuanya atau pakai round rectangle, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, gaya desainnya seperti apa. Oke, ini saya copy, tinggal saya tarik, kemudian jadilah sebuah rak buku. Oke, saya copy lagi, saya tarik lagi. Kemudian saya paskan lagi supaya terlihat seperti buku. Nah, sudah jadi rak buku saya. Kemudian di sini nanti akan saya buat pantulan cahaya dari si rak buku. Oke, caranya gimana? Oke, untuk selanjutnya saya buat meja dulu terlebih dahulu. Saya buat dari rectangle tool lagi. Di sini kita menggunakan rectangle tool, round rectangle, ataupun ellipse tool untuk objeknya. Oke, untuk yang selanjutnya, supaya terlihat seperti meja, saya paskan dulu. Saya pilih warnanya sama, warna coklat. Kemudian sudah jadi seperti ini. Juga kita akan membuat pantulan cahaya dari si rak buku dengan memakai line tool segment. Kemudian saya tarik line tool segmentnya, saya tarik sampai sejajar. Kemudian stroke-nya saya ubah warna hitam. Saya tambahkan ukurannya. Nah, saya akan membuat cahaya dari dua line segment tool ini. Saya buat aja seperti ini supaya cahayanya miring. Saya ubah opacity-nya jadi 10%, jadi 30% dulu. Oke, kalau kurang bisa tambah sendiri, opsional. Saya seleksi keduanya, kemudian saya pilih objek, saya blend, saya pilih blend option. Oke, saya mau buat berapa besar pantulannya dari si dua objek ini. Saya pilih lagi objek, saya pilih blend, saya make. Nah, jadilah pantulan dari si segment line segment tool yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, ini opsional juga. Kamu bisa pakai efek dari si jam yang tadi kita buat sebelumnya, atau pakai line segment tool. Kemudian kamu ubah opacity-nya lagi supaya terlihat lebih mirip seperti objek yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jangan lupa di sini kita selalu pakai yang namanya appearance panel. Jadi kita buat lagi satu objek untuk membuat sebuah speaker. Saya buat dari rectangle tool seperti biasa. Kemudian saya pilih warnanya. Warnanya ini kita pilih yang warna memang cocok untuk flat design ya, warna cerah. Saya pilih warna merah aja. Oke. Kemudian saya ubah stroke-nya, tidak usah memiliki stroke. Oke, saya tarik lagi ellipse tool untuk menambahkan satu objek agar terlihat persis seperti sebuah speaker. Saya ubah warnanya menjadi warna biru. Kemudian stroke-nya di sini saya ubah menjadi warna putih. Kemudian saya tambahkan ukurannya supaya terlihat stroke-nya. Oke, saya buat lagi satu objek di dalamnya. Stroke-nya saya hilangkan. Saya buat aja warna hitam. Kemudian stroke-nya saya hilangkan. Oke, kemudian kita paskan posisinya. Setelah pas, kemudian saya akan grup keduanya, saya tarik. Setelah di grup, saya pindahkan ke objek yang sebelumnya saya buat. Nah, ini tinggal saya copy, tarik, copy, tarik atau duplikat.
bisa tekan Alt kemudian tarik, kemudian kecilkan objek yang sudah kita duplikat. Nah, jadi terlihat seperti saya membuat sebuah speaker di atas meja. Oke, kemudian kita akan buat satu objek lagi dengan menggunakan round rectangle tool. Nanti di sini saya akan membuat sebuah monitor. Saya buat warnanya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Saya buat warna biru lebih muda supaya menyesuaikan dengan berkas atau buku yang saya buat di atas. Kemudian saya copy, saya tarik ke bawah, atau saya copy, paste in place. Supaya tinggal saya tarik ke bawah, yang saya copy tadi sudah menjadi seperti ini. Saya ubah warnanya supaya lebih jelas terlihat. Ini warnanya pilih sesuai dengan yang kamu inginkan. Saya buat aja warna merah supaya sesuai dengan si speaker yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya buat objek untuk supaya terlihat seperti monitor yang berada di sebuah meja. Saya buat seperti ini. Oke, ini opsional lagi. Saya buat lagi satu objek supaya menandakan bahwa objek yang kita buat saat ini adalah monitor. Saya buat warnanya warna putih karena biasanya monitor warnanya warna putih. Kemudian untuk lebih memperjelas objek monitornya, saya buat tombol untuk powernya. Nah, kita buat di tengah. Kalau tidak bisa, kita buat di luar dulu tombol powernya. Kemudian kita buat berwarna hitam. Setelah sudah jadi dibuat, kita tarik ke tengah dari si objek monitor yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita akan buat satu objek lagi. Objeknya untuk di sini saya buat rectangle tool. Nantinya saya akan membuat sebuah lampu seperti biasa. Lampunya saya copy, kemudian paste in place. Tinggal saya tarik ke bawah. Nah, oke, kita pilih direct selection tool untuk membesarkan atau melebarkan bagian bawah. Jadi terlihat seperti lampu belajar. Nah, ini kita custom sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan lupa diklik dulu objeknya, kemudian dilebarkan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal saya satukan dua objek tadi. Saya seleksi keduanya, kemudian klik kanan, jangan lupa di grup. Nah, kalau sudah, kita buat satu objek lagi untuk lampunya. Nah, saya pilih yang Eclipse tool. Saya bedakan warnanya jadi warna putih supaya terlihat seperti lampu belajar. Kemudian saya tarik supaya objeknya di belakang si lampu. Saya pilih arrange, send backward. Nah, jadilah bola lampunya itu di dalam si lampu yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita grup lagi dia. Kalau sudah, kita miringkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk objek selanjutnya saya buat lagi dengan pen tool supaya apa? Nantinya supaya terlihat seperti lampunya memantulkan cahaya. Saya buat dengan pen tool lagi. Kemudian saya pilih seperti ini. Saya buat warnanya. Saya pilih direct selection tool untuk membesarkannya atau untuk melebarkan. Kemudian saya pilih warnanya warna hitam saja supaya nanti pas waktu opacity-nya kita turunkan menjadi 10%, jadi terlihat seperti abu-abu muda.
Atau nanti kalau kita tambahin efek, pilih efek, kemudian kita blurkan dia. Oke, jadi terlihat seperti sedikit imbasan cahaya. Nah, kita tambah lagi blurnya, kita tambah atau kurangin supaya lebih terlihat sedikit ya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan lagi efeknya. Saya tambah efek outer glow supaya outer glow-nya ini saya pilih warna putih. Nah, di bagian sini kita preview, terlihat seperti imbasan cahaya putih. Jadi mirip seperti bola lampu belajar yang asli. Nah, kalau sudah selesai, kita buat penyanggahnya. Oke, saya buat lagi pakai rectangle tool. Saya buat dua objek. Ini saya copy, tinggal saya tarik. Saya custom sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian saya atur objek penyanggah dari si lampu. Kemudian saya tarik. Nantinya akan saya potong atau saya gabungkan dengan menggunakan Pathfinder. Nah, jadi pembahasan kita di minggu lalu atau 2 minggu lalu akan kita gunakan untuk minggu-minggu berikutnya. Jadi diharapkan untuk kamu melihat semua video pembelajaran yang dibuat oleh Guru Produktif. Nah, kemudian setelah kita gabungkan dengan Unite, kita tarik bagian objek yang sudah kita buat. Kita tarik dulu ke bawah. Nah, kemudian ini bisa saya besarkan, saya kecilkan lagi. Karena sudah menjadi satu kesatuan atau unite, kita unite tadi. Kemudian saya buat lagi untuk memposisikan dia supaya bisa terlihat seperti berada di atas meja. Oke, saya tarik lampunya. Kemudian saya buat lagi satu objek lagi untuk menyambungkan si lampu dengan penyanggah yang sudah dibuat. Kemudian ini saya ubah posisinya. Kemudian ini saya tarik, kalau masih kurang pas bisa di custom. Kemudian lampunya saya tarik sampai terlihat seperti lampu belajar. Nah, jangan lupa kalau imbasnya tadi, biasnya tadi yang sudah kita buat, jangan lupa ditarik ke arah lampu. Nah, alangkah lebih baik jika mereka kita gabungkan dalam satu grup. Kita seleksi, kemudian pilih arrange, pilih grup, jangan lupa pilih grup. Di sini kita sudah selesai mendesain si flat design. Nah, kemudian kita buat dengan tool bacaan flat design. Nah, ini bisa saya besarkan, saya kecilkan. Kemudian saya ubah lagi efeknya dengan menggunakan appearance panel. Oke, saya tambah dulu warnanya. Kemudian seperti biasa, saya klik menu window, kemudian cari appearance. Kemudian saya tambahkan fill-nya. Saya pilih untuk fill yang pertama, itu warna pink. Kemudian stroke-nya saya buat warna merah supaya nanti ketika saya tambahkan efek terlihat perbedaan si fill dan stroke. Nah, saya tambah efek transform. Oke, di sini kita preview, jangan lupa. Oke, jangan lupa buat kopinya. Oke, di sini saya tambahkan dulu fill-nya menjadi warna biru. Berarti kita sudah punya 2 fill. Nantinya yang biru akan berada di bawah fill yang warna pink. Kemudian kita pilih transform lagi. Ini kita setting sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan lupa kita buat sebanyak 4
Kalau misalkan terlalu lebar jarak di antara satu fil dengan fil lainnya, bisa kita kecilkan lagi. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai kita custom, kita klik OK. Nah, jadilah sebuah flat design. Oke. Saya harap kamu semua paham ya dengan penjelasannya. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lainnya yang pastinya akan jauh lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.